Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Yang terhormat Ibu Ita Yulianti MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan proyek statistika dengan judul Analisis Penggunaan Aplikasi Instagram berdasarkan persepsi kemudahan dan sikap pengguna. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan saya Helen Delvina Ayu dengan NIM 19240847 dan teman sekelompok saya yaitu Suci Puspitasari. Nah, kenapa sih memilih aplikasi Instagram? Jawabannya ada pada pendahuluan, yaitu seiring perkembangan teknologi digital, media sosial khususnya Instagram mengalami peningkatan penggunaan yang sangat signifikan. Instagram tidak hanya digunakan sebagai hiburan, tapi juga untuk komunikasi, pemasaran digital, personal branding, dan bahkan pengembangan kreativitas. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana pengguna menerima aplikasi Instagram, penelitian ini menggunakan teknologi acceptance model atau TAM yang menekankan persepsi kemudahan dan sikap pengguna terhadap intensitas penggunaan aplikasi, terutama yang akan dibahas yaitu aplikasi Instagram. Baik, selanjutnya bagian rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berfokus pada apakah persepsi kemudahan penggunaan dan sikap pengguna memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan aktual aplikasi Instagram, serta apakah terdapat perbedaan persepsi berdasarkan karakteristik demografis dan pola penggunaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan dan sikap pengguna terhadap penggunaan aplikasi Instagram, serta mengetahui seberapa besar sih hubungan dan kontribusi antar variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, lalu data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 58 responden yang merupakan mahasiswa UPSI. Nah, variabel independen dalam penelitian ini adalah perceived ease of use and perceived usefulness, sedangkan variabel dependen berkaitan dengan sikap dan penggunaan aplikasi Instagram. Analisis awal dilakukan menggunakan uji non-parametrik chi-square. Hasil menunjukkan bahwa pada variabel persepsi kegunaan atau PU terdapat perbedaan yang signifikan, sedangkan pada variabel persepsi kemudahan dan sikap pengguna tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Namun, karena terdapat beberapa sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5, maka hasil ini perlu diinterpretasikan secara hati-hati. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan baik secara parsial maupun simultan terhadap sikap atau penggunaan aplikasi Instagram. Nah, dapat teman-teman lihat juga ini merupakan rumus model analisis regresi linear berganda. Baik, selanjutnya uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah sebaran data antar kelompok itu sama atau tidak. Nah, pada hasil pengujian nilai signifikasinya adalah 0,060. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka data antar kelompok memiliki variansi yang sama atau homogen. Artinya, data sudah memenuhi syarat dan bisa dilanjutkan ke analisis berikutnya. Perkenalkan, nama saya Suci Puspitasari, biasa dipanggil Suci. Saya prodi Sistem Informasi dengan NIM 19241807. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal. PE, pengujian ini dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov, di mana jika value lebih dari 0,5 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Dilihat dari signifikan SIG 0,5 maka data termasuk ke dalam distribusi normal. Hasil ini menunjukkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal secara statistik. Nilai Aschen SIG 2T adalah 0,73 karena residual model regresi berdistribusi normal secara statistik. Next, uji linearitas. Uji linearitas memastikan bahwa hubungan variabel independen dan dependen berbentuk linear.
Jika hubungan tidak linear, model regresi linear tidak dapat digunakan apabila nilai value kurang dari 0,5 dapat dilihat dari signifikan SIG kurang dari A0,5. Nilai signifikansi SIG pada test of homogeneity of variations based on mean adalah 0,60 karena maka varians data adalah homogen. Nilai signifikansi SIG pada tabel ANOVA adalah 0,001 karena maka variabel VU dan variabel VU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel ATU. Next, regresi linear berganda. 1. Nilai koefisien adalah variabel terikat, variabel bebas, koefisien regresi B, dan nilai signifikan SIG. Next, regresi linear berganda. 2. Model sumerik. Sama aja sama yang tadi, cuman bedanya langsung variabel ATU aja. Next, asumsi normalitas residual. Uji normalitas residual dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual kesalahan prediksi pada model regresi berdistribusi normal. Normalitas residual merupakan salah satu asumsi penting dalam analisis regresi linear karena memengaruhi keabsahan pengujian statistik seperti uji dan uji biasa. Next, interpretasi. Hasil persepsi kegunaan PU dan persepsi kemudahan PEU adalah faktor utama yang membentuk sikap positif pengguna attitude toward using terhadap aplikasi Instagram. Aplikasi dianggap mudah dioperasikan sehingga cenderung untuk terus menggunakannya menjadi semakin tinggi. Dan kesimpulannya yang terakhir, pertama, terdapat perbedaan pada persepsi kegunaan PU di antara kelompok responden, menunjukkan bahwa faktor demografi memengaruhi pandangan mereka terhadap manfaat aplikasi. Kedua, hubungan antara VU dan VEU terhadap ATU adalah sangat kuat. Yang ketiga, yang terakhir, PU dan PEU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ATU aplikasi Instagram. Terima kasih. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.